side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bila ada matahari bersinar menerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para detektif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, coba Nisa pimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini semua hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan misi rahasia untuk menemukan angka-angka yang kabur dari penjara buku matematika. Nah, Ibu ada sebuah amplop. Di dalam amplop ini ada angka rahasia. Jika angka ini ditambah 3, hasilnya jadi 10. Siapa yang bisa menebak angka berapa yang ada di dalam amplop ini? Angkat tangan. Saya Berapa? Nisa? 7. Ya, betul. Angka di dalam sini ada 7. Mari beri aplaus kepada Nisa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Ini dia punya nada seperti ini ya. Lihat, bisa dengar. Ini seperti saya turut angkat kaki dengan asik ke kanan dan ke kiri. Tapi ini liriknya seperti ini ya, anak-anak. Ya, saya mau tamasya gitu ya. Jadi seperti ini. Nggak usah pakai lagu ya. Jadi gini. Ayo kita kenali nilai tempat bilangan, Nilai tempat bilangan sampai ratusan ribu. 1 itu satuan, 2 itu puluhan, yang ketiga itu ada ratusan, 4 itu ribuan, 50 ribu, dan yang keenam itu ada ratusan ribu. Ke kanan makin kecil, ke kiri makin besar. Ingat nilai bilangan. nilai tempat bilangan. Oke, kita ulang ya. Lagi, Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita kenali nilai tempat bilangan, nilai tempat bilangan sampai ratusan ribu. 1 itu satuan, 2 itu puluhan, yang ketiga itu ada ratusan, 4 itu ribuan, 50 ribu, dan yang keenam itu ada ratusan ribu. Ke kanan makin kecil, ke kiri makin besar. Ingat itu tempat bilangan. Oke, sudah. Jadi hari ini kalian akan dilantik menjadi detektif angka untuk memecahkan kasus angka yang hilang menggunakan timbangan ajaib. Nah, jadi di sini Ibu ada timbangan sederhana dari hanger yang diletakkan plastik di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sisi kiri hanger ini Ibu sudah mengisi 8 buah kelereng. Dan jika ditengahin begini, apakah dia seimbang? Tidak. Nah, untuk bikin dia seimbang harus menambahkan berapa kelereng di plastik sisi kanan? 8. Oke, kita tambahkan ya kelereng 8 buah di sisi kanan.
muridnya kayak gini. Nah, setelah ditambahkan 8 buah kelereng di sebelah kanan, apakah jadi seimbang? Saya ibu saya. Nah, ini yang dinamakan dengan sama dengan. Jadi plastik kiri dan kanan seimbang. Ini simbolnya sama dengan yang biasa kalian lihat di akhir pertanyaan matematika. Nah, jadi dalam konsep dasar aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol atau huruf seperti X, Y, atau bentuk seperti kotak atau segitiga yang biasa disebut sebagai variabel untuk mewakili angka atau nilai yang belum diketahui. Inti dari pembelajaran aljabar adalah memahami hubungan antar bilangan dan memanipulasi simbol-simbol tersebut dalam sebuah persamaan yang bekerja layaknya prinsip keseimbangan timbangan, di mana apa yang terjadi di sisi kiri harus seimbang dengan di sisi kanan. Dengan menggunakan aturan operasi hitung yang logis, tujuan utamanya adalah mencari nilai pengganti variabel tersebut atau penyelesaian agar kalimat matematikanya menjadi benar. Aljabar juga merupakan bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Aljabar diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan bernama Al-Khwarizmi. Dia berkata, bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf yang dikenal dengan istilah peubah atau variabel. Pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep aljabar dapat memudahkan pemahaman pada konsep-konsep matematika yang lain. Pada dasarnya, terdapat beberapa istilah umum yang perlu diketahui dalam bentuk aljabar dasar, yaitu persamaan. Nah, persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan dalam bentuk matematika dengan tanda bersamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal sebuah himpunan penyelesaian persamaan dari aljabar ini ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal himpunan penyelesaian persamaan aljabar. Perhatikan ya. Jika 5x dikurang 2 sama dengan 3x tambah 10. Nah, ini gimana ya cara penyelesaiannya? Jadi, cara penyelesaiannya yaitu 5x kurang 2 sama dengan 3x tambah 10. Jadi kita harus pindahkan dia punya himpunan ini yang sama. Kan ini ada 5x dan 3x. Jadi kita jadi satu. Jadi ini 3x-nya ini pindah ruas ke kiri. Jadi 5x dikurang 3x sama dengan 2 ditambah 10. Nah, setelah itu kita jumlahin lah. 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, jadi 2. 2 di sini. Ini X-nya tetap ya. Jadi X-nya tinggal diturunkan. Nah, sama dengan 2 tambah 10? 12. Oke, 12. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita turunkan nilai X-nya. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan. Jadi X sama dengan 12 per 2. Nah, jadi X sama dengan ini jika dikecilkan 12 bagi 2 berapa? 6. Ya, betul. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi jawaban terakhirnya adalah 6. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke. Untuk yang kedua, mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear satu variabel untuk menerjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika atau model matematika diperlukan langkah-langkah untuk menyusun kalimat matematika atau model matematika. Berikut langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, membuat sketsa atau diagram jika soal memerlukan. Yang kedua, data yang ada dalam soal tersebut diterjemahkan
dalam satu atau beberapa persamaan atau ketidaksamaan linear satu variabel atau kalimat matematika dalam model matematika. Nah, contohnya seperti soal cerita pada berikut ini. Sugi membeli 3 kilo gula pasir. Dia membayar dengan selembar uang Rp20.000 dan menerima uang kembalian sebesar 3.500. Nyatakanlah ke dalam matematika jika harga gula X rupiah setiap kilogram. Nah, Ibu tuliskan lagi ya di papan. Iya. Nah, jadi misalnya misal harga gula kita simbolkan dengan X ya. Nah, jadi 3 kilo dikali 3 kilo X gula sama dengan 20.000 dikurang 3.500. Nah, ini nggak usah ditulis 3 kilonya, jadi kita tulis saja 3X sama dengan 20.000 dikurang 3.500. Nah, ini kan tadi tidak ada temannya ya, kayak seperti soal di atas. Jadi kita tinggal jumlahkan saja yang ininya. Jadi ini 3X nya turun sama dengan 20 kurang 3.500 berapa anak-anak? Nah, 16.500. Oke, 16.500. Jadi jawaban akhirnya adalah setiap 3 kilo gula harganya 16.500. Oke, sudah. Ibu akan membagikan soal kepada kalian untuk mengerjakan. Ini kerjakan masing-masing ya. Oke. Oke. Pokoknya kita kasih 6.000. Ini apa? Itu nggak usah. Itu sudah. Ini satu aja. Nah, nanti saya ini ya, satu. Ini nggak usah berarti kasus 3. Iya, kasus 3 juga toh. Nama lengkap nih ya, Ini lengkap. nggak usah mau bukan. Ini Dikit lagi guys. Bilang ibu mau dikit lagi. nama asli nggak usah. Sembarang. Nah, gue nama sama. Lo nama lo ada di situ, Adek. Ngantuk. Kita kalau supply gitu lah, ngantuk kan gitu. Jemput ngantuk ke, betul ngantuk ya. Ini maksudnya nomor 1, 2, 3 itu kasus-kasus ya? Ngerti nggak sih jawabannya? Pasti kan tulisnya bunga. Bubuk di situ. Jadi jawabannya tuh di sini, nomor 1 di sini. Oh iya. Tidak bisa sudah cerminnya. Nih, bu nih Allah. Kasus 1 tuh ini. Ini agak cuci. Pada saya peringkat 1 jadi saya Ini agak cuci. yang ulang Enggak, ini nomor 2 itu kan ada 2, satu jawabannya ini sama ini 1 dan 2. Jadi jawabannya di sini yang satu silang. Nomor 2. Oh, ini kan ada 2 soal. Ini yang sini tuh. ini apa tanda ya? Iya tuh tanda. Jadi kita bikin tanda jadi Oh, makanya baca soal dulu baru bertanya. silang tuh ini. Bukan bisa coba. Jangan kasih kamu ya. Apa benar-benar Ke berapa ya? kalau mau makan semangka. Berapa lewat Sudah mati.
Dunia tempat. Bisa di mana? Di sini kan? Di sini kan? Ini bagus. Kita berdiskusi. Ini yang cukup banyak banget. Lihat nomor 4 tadi enggak? Terus 6.000 ya. Ini apa aja banyak di sini. Terus 6.000 ya, Bol. Ini terus kasus 3, kasus 4. Berapa ya? Oh iya, kasus 5. Ini ada banyak banget ini apa jawabannya? Soalnya double kayaknya. Iya, Ini kan kasus 4-nya udah di kasus 5 ada 2, kasus 4 juga ada 2 nih. Iya, double. Yang sudah boleh dikumpulkan ya anak-anak. Saya sudah Ibu. Sudah. Jangan merah. Iya, ibu sudah. Jangan lama-lama kamu kalau nggak banget. Belajar enggak? Jadi kamu lihat di ibu menjelaskan enggak? Sabar dong. Tadi jawab paling cepat. Sekarang ngerjain paling lama. Ibu, aku udah. Oke, udah Ibu. Oke. Iya Ibu. Biasa tuh kayak pulang aja saking aku dia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan sesuatu ke kalian. Nah, ini kan timbangannya miring ya. Nah, di dalam sini ada beberapa buah kelereng yang Ibu sudah masukkan tanpa kalian tahu jumlahnya. Nah, jika Ibu tambahkan 3, jadi kelereng yang ada di dalam plastik sebelah kiri ini berjumlah 10. Maka supaya bikin seimbang, untuk memasukkan kelereng di kantong sebelah kanan harus memasukkan berapa buah? 10. Oke, siapa yang mau memasukkan? Ayo, masukkan. Bisa Ibu. Sangat aja. Rame-rame bertiga sudah, cepat. Ada nih, ada. 10 ya. 4. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini jadinya seimbang kan? Iya. Nah, oke. Berarti kalau Ibu ambil kelereng 3 buah di sebelah kantong kanan, nah Ibu ambil 3 ya. Maka untuk menyeimbangkan kedua ini harus mengeluarkan berapa buah yang di dalam kantong sebelah kiri? 3. Oke. Ibu ambil lagi ya yang sebelah kiri. 3 buah. Nah, jadi seimbang kan? Ya. Oke. Jadi kalian hari ini sudah menjadi detektif angka untuk pelajaran matematika hari ini. Ibu melemparkan kertas ini dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Coba tangkap. Oke. 10 ditambah berapa? Hasilnya 20. 10. Oke, pintar. Nah, jadi untuk mencari sesuatu yang hilang, kita harus adil pada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi, jika kalian ada sebuah cemilan atau kue, donat, 1 buah, kalian harus adil untuk memotongnya di sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama besarnya. Jadi, supaya teman kalian tidak iri, jadi kalian baginya harus seimbang ya. Nah,
Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Dira coba pimpin doa untuk pulang, sebelum pulang. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.